Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak, Ibu? Baik, alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa, sangat semangat. Allahu Akbar. Katanya semangat, tapi masih tidak semangat. Ibu ulangi ya. Apa kabar anak-anak Ibu yang saleh dan salehah hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, Allahu Akbar. Sudah siap belajar semuanya? Sudah Bu, siap. Oke, sekarang kalau anak-anak Ibu sudah siap, silakan keluarkan buku painya dan singkirkan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran pai. Sudah dikeluarkan anak-anak Ibu? Sudah Bu. Nah, untuk menambah keberkahan kita belajar hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Bapak, silakan ketua kelas Ponimin untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalau doa tadi untuk menambah keberkahan kita, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme dan patriotisme kepada tanah air yang tercinta. Sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, Ibu yang memberi komando ya. Wahid, Isnin, Salasa. Garuda Pancasila, adalah pendukung patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, Baik, sekarang sebelum belajar, Ibu ingin tahu dulu ya, ada yang tidak hadir tidak hari ini? Ibu akan absen dulu ya. Kalau Ibu absen nanti bilang hadir ya anak-anak Ibu. Ya Bu. Oke, Marniati, Leli Marleli, Hadir. Yumi Gawati, Mas Pur, hadir Bu. Minponimin. Minponimin ada? Hadir Bu. Baik, alhamdulillah. Berarti hari ini anak-anak Ibu semuanya hadir ya. Berarti anak-anak Ibu tidak akan ketinggalan materi untuk hari ini. Nah, sebelum belajar Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang teladan mulia Asmaul Husna. Nah, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu akan diketuai oleh Min Ponimin ya. Kemudian kelompok 2 akan diketuai oleh Ibu Leli dan kelompok 3 akan diketuai oleh Ibu Jelia. Itu. Ya Bu. Sebelum kita belajar, Ibu mau yel-yel dulu. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana? Udah mulai aku tuh. Oke. Lomba diam. Hap. Lomba diam. Hap. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu ya, tentang pelajaran kita minggu lalu. Ayo, ada yang tahu apa pelajaran kita minggu lalu sebelum kita belajar tauladan Asmaul Husna? Nah, pelajaran kita minggu lalu apa?
Apa? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Ayo Ibu Celia tentang apa? Udah ingat, Bu. Tentang 5 Asmaul Husna, Bu. Ya kita Iya, pelajarin tentang kemarin 5 itu. Asmaul Husna beserta Artinya. Ya. artinya. Ada nih. Ya, jangan sampai lupa anak-anak Ibu. Ya, Baik, Ibu. Ibu Celia tolong sebutkan 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari minggu lalu. Apa? Kalau ada soalnya. Baik, Bu. Yang keduanya lupa. Baik, ada yang ingat? Apa yang keduanya? Yang keduanya? Ayo, Bu. Ya, silakan Bu Dila, Nilawati. Al-Qudus dan Al-Mu'min, Bu. Iya, pinter ya. Oh, ibu-ibu, anak-anak ibu ini semuanya memang pintar. Baik, Pintar. sekarang kita lanjutkan ya. Tadi sudah Ibu bagi kelompok. Sekarang kita lanjutkan sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tentang tujuan dari pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha apa? Anak-anak Ibu? Maha pemberi. Maha memberi keamanan. Iya, Maha memberi keamanan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan ke submateri, yaitu submateri kita hari ini adalah berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ya, kok nggak semangat anak-anak Ibu? Kita tepuk semangat dulu yuk, biar semuanya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi ya. Tepuk yang paling semangat. Semangat. Oke, kalau sudah semangat, enak ya Ibu jelas ke materi selanjutnya. Baik, kita meneladani 5 Asmaul Husna yang kita telah pelajari kemarin. Yang pertama apa tadi? Al-Malik. Ya. Nah, di dalam Al-Malik ini ada teladan yang harus kita contoh ya. Yang pertama itu menahan diri. Menahan diri dari apa, Ibu? Menahan diri dari apa? Dari sesuatu yang tidak penting. Sesuai dengan Islam. Ya, menahan diri merupakan cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Contohnya apa? Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, bermain yang berlebihan, ya, dan berbuat curang. Menahan diri adalah apa? Apa? Dari sebagian meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik tadi artinya Maha Raja. Nah, dengan kita meneladani sifat Al-Malik berarti kita bisa menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri dari rasa marah ya. Kemudian menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la taghdab falakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Anak-anak ibu mau masuk surga? Mau, Bu. Walaupun kita belum pernah melihatnya, belum pernah merasakannya ya, tapi kita sangat mendambakan surga. Jadi kita kalau mau masuk surga kita harus bisa meneladani Asmaul Husna Al-Malik, yaitu menahan diri. Jelas yang menahan diri? Baik, Ibu lanjutkan ke selanjutnya ya. Mandiri. Nah, mandiri ini adalah ketika kita meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Al-Aziz artinya maha perkasa. Ya, apa itu mandiri? Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu itu tanpa mengandalkan orang lain, ya.
tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Itu artinya mandiri. Contohnya apa? Contohnya mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri, ya. Nah, semua itu adalah merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Aziz. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa yang pagi tadi menyiapkannya sepatu sendiri, baju sendiri sebelum berangkat sekolah? Ayo. Saya, Bu. Allah, pinter ya. Berarti kalian itu secara tidak sengaja sudah meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Baik, selanjutnya adalah cinta kebersihan. Nah, cinta kebersihan ini adalah bentuk keteladanan kita terhadap Asmaul Husna Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Al-Qudus artinya maha suci, ya. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Pak. Ya, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang menyukai kebersihan. Memperhatikan kebersihan itu anak-anak Ibu tidak hanya dengan membersihkan lingkungan, badan, pakaian, tapi juga kita harus membersihkan hati kita, ya anak-anak Ibu. Kita juga harus membersihkan hati kita. Contoh membersihkan lingkungan, misalnya mandi, ya, membersihkan bersuci setelah berhadas, kemudian berwudu setelah sholat, itu semua contoh dari kebersihan atau mensucikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebersihan itu sebagian dari apa, anak-anak Ibu? Iman. Iya, pintar ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu perlu anak-anak Ibu perhatikan. Kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi dapat disimpulkan kalau orang yang tidak bersih itu berarti orangnya tidak berapa, anak-anak Ibu? Tidak beriman. Beriman, Bu. Mau dia ngomong ke tidak beriman? Tidak mau, Bu. Tidak mau. Kalau tidak mau, jadi kita harus menjaga kebersihan. Baik, ke materi selanjutnya, yaitu menjaga lisan. Nah, menjaga lisan ini adalah bentuk cerminan Asmaul Husna As-Salam. Apa arti As-Salam? As-Salam artinya maha sejahtera. Ya. Nah, lisan ini berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, ya. Jauhkan diri dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, riba, mencela dan lain-lain. Contohnya gimana? Contoh kita menjaga lisan, tidak menyakiti hati orang lain. Ada yang hafal hadis menjaga lisan? Ada yang hafal? Oke, memang belum Ibu ajarkan ya untuk hadis menjaga lisan. Aksara atau yabni adama filisani. Iya, pintar. Kebanyakan dosa anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Jadi, mengapa orang banyak masuk neraka? Karena tidak bisa menjaga lisannya. Ya, itu materi kita yang meneladani As-Salam. Baik, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir itu Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min ini hidup tertib. Meneladani sikap Asmaul Husna Al-Mu'min ini salah satunya adalah hidup. Apa arti tertib? Tertib itu artinya mengikuti aturan, ya. Mengikuti aturan, kepatuhan pada peraturan yang harus dibiasakan dimanapun dan kapanpun kita berada. Merupakan salah satu contoh akhlak dan Asmaul Husna Al-Mu'min. Contohnya apa, anak-anak Ibu? Ayo, apa contohnya? Contohnya adalah melaksanakan aturan yang ada di sekolah, ya, ataupun di masjid. Misalnya, contoh aturan di rumah misalnya apa? Membersihkan tempat tidur ketika kita bangun tidur. Contoh aturan di sekolah memakai seragam sesuai dengan jadwal, ya. Kemudian contoh aturan di masjid apa? Meletakkan sendal pada batas di dalam masjid.
Iya, pintar anak ibu ya. Nah, itu materi kita hari Puji. ini anak-anak ibu meneladani 5 Asmaul Husna. Dan ketika kita sudah belajar 5 Asmaul Husna, berarti kita sudah bisa mencerminkan dari kelima Asmaul Husna tersebut. Baiklah anak ibu, selanjutnya ya, karena materinya sudah habis, ibu akan membagikan LKPD ya kepada anak ibu. Tadi sudah Ustazah sudah ibu bagi kelompok kan? Iya. Ya. Nah, untuk kelompok pertama tadi ketuanya adalah siapa? Pak Ponimin. Ya, Pak Ponimin. Kelompok kedua itu Leli dan Leli. kelompok Celia. Silakan Bu. Silakan Ponimin sama Leli sama Celia ambil LKPD-nya di meja Ibu. Sudah ya, Baik, sudah Bu. diambil. Baik. Nah, silakan kalian diskusikan sesuai dengan misal kelompok satu itu mencari contoh teladan Asmaul Husna Al-Malik ya. Kelompok 2 contoh Asmaul Husna Al-Aziz. Kelompok 3 contoh Asmaul Husna Al-Qudus. Bentuk keteladannya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan kalian jawab pertanyaan. Nanti setelah kalian jawab, kita presentasikan ke depan. Baik, sudah selesai ya? Sudah selesai? Udah, Bu. Baik. Silakan kelompok 1. Kelompoknya Ponimin. Jelaskan bagaimana bentuk keteladanan Al-Malik. Contohnya gimana, Ponimin mewakili kelompoknya? Baik. Diwakili saja ya. Diwakili oleh Jelia. Ya, Bu. Ya. Apa bentuk pengamalannya? Yang Al-Malik, Bu. Ya, Al-Malik. Contohnya menahan diri dari berbuat curang, misalnya mencontek ketika mengerjakan soal ulangan. Iya, pinter. 100 untuk kelompok 1 ya, itu jawaban yang benar. Baik, sekarang kelompok 2. Leli, silakan Leli. Apa persentase dari kelompok kalian? Ya, Bu, untuk meneladani sifat Al-Malik itu contohnya menahan diri dari yang berlebihan. Misalnya bermain bola sampai lupa waktu. Dan Iya, pulang terus? sekolah sampai maghrib. Padahal pulangnya jam 5 seharusnya. Wah, pintar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Ada siapa? Ibu Nini. Ibu Nini perwakilan kelompok 3. Apa teladan dari Al-Qudus? Ya dulu, Bu. Al-Qudus. Al-Qudus. Maha suci. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Tidak dapat. Atau yang bisa mewakili, angkat tangan yang bisa. Ada? Ada yang bisa? Selain Bu Nini? Saya, Bu. Ya, boleh. Bu Maria. Al-Qudus, Maha Suci. Jadi dalam kehidupan sehari-hari hidup kita itu harus bersih karena Allah mencintai kebersihan. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, baik ya. Semua kelompok sudah maju. Sekarang itu materi kita hari ini. Nah, sebelum Ibu kasih soal, Ibu ingin menyimpulkan dulu ya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan kelima contoh teladan Asmaul Husna. Sudah kita pelajari contohnya, kita harus bersikap mandiri, kemudian menjaga kebersihan, ya. Kemudian apalagi menjaga tutur kata, terus bisa menahan diri dari segala macam yang itu kesimpulan dari kita pelajaran hari ini. Nah, setelah kita belajar itu,
anak-anak Ibu harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan kesimpulan dari materi kita ini. Baik, anak-anak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Semuanya Tidak, jelas? Bu. Oke, kalau semuanya jelas, baik. Sekarang Ibu kasih soal untuk membuktikan, ya. Dia Ibu tanya jelas, las. Ternyata Wah. Ibu belum bisa. Nah, untuk membuktikan anak Ibu bisa atau tidak, Ibu akan memberikan 10 soal pilihan ganda dan 5 esai. Silakan buka halaman 20, kalian kerjakan soal 10 pilihan ganda dan 5 esai. Silakan anak-anak Ibu tulis di buku latihan ya. Baik, Ya, terima Bu. kasih. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Ah, baik. Sudah, kalau sudah selesai silakan dikumpul di meja Ibu. Nah, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian dulu ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, ke menyambut usia balik, kalian cari referensi dulu ya, supaya kita minggu depan belajarnya bisa tidak begitu buta dengan materi itu kalau kalian sudah mencari, bisa membaca buku internet dan lain sebagainya. Baik ya, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan dulu pelajaran hari ini. Silakan lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Ibu minta maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya.